Nah dari seberang lawan arah yang dari arah Manggarai kebetulan ada satu patas miring juga. Nah bentrok sama patas pertama, ternyata anak karya guna teriak kaki gitu kan. Udah wajar Kejebak dong bos. iya aku BK ribut gak sama kapal, kayaknya ribut deh, gue diem aja saat itu. Gak lama berdiri semua dalam kondisi chaos. Ya pengamanan ke tentara itu udah bingung, malah ada yang di sini, wah kubur-kuburan, yang di sini, wah udah gak jelas, kita kira ke panggung, pada sibuk-sibuk joget-joget lah, masukin ke dalam panggung, sampai kita nggak bawa bendera. Akhirnya pakai apa? Anak SMA nih, ngeluarin kaos olahraga, diinin bambu tuh, buat joget-joget udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di gua part 2-nya BK Official Channel. Salam East People. Ya, balik lagi guys. Kita masih ngorek lagi sama BK angkatan tahun 98. 98 masih Bang Bejo nih. Kemarin kan keputus nih ceritanya guys. Nah, sekarang kita lanjutin lagi di part 2-nya. Ini masih banyak banget cerita yang harus kita ungkap nih. Ini narasumbernya asli guys. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nah, di sini Bang Bejo ya. Sehat Bang Bejo? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang Bejo. Bang Bejo, nih waktu kemarin kan masih Di sekitaran Jalan Baru. ya di sekitaran Jalan Baru. Nah, itu banyak banget cerita yang saya dengar nih Bang. Waktu itu di Jalan Baru ngalongnya, pernah ngalong ya juga ya ke 806. Nah iya, waktu itu sih kelas 1 ya. Kelas 1 Bang ya? Oh, kelas 1 itu sempet awal-awal itu diajak sama abang-abangan kita ya, Bang Belok ke 806. Jadi gue itu kalau gue masih inget ceritanya sih, ya kita waktu itu jalan dari BCA terus kita kumpul di TS Tap Segar. Nah di TS Tap Segar tuh udah rame nih, gue perhatiin udah rame anak-anak BK, ada anak SMA, ada anak STM, Gabungan semua. Oh emang gabung situ saat itu, emang ya dibilang masa kemasan ya. Yang lebih heboh lagi saat itu, gue kan baru sampai bus lewat mau ke arah TS itu, tiba-tiba diserang sama brother. SMA brother. Saudara. Iya, serang nih. Jeger, nggak lama ada yang ngeluarin BR ya. Ngeluarin CR tuh si siapa ya? Bang Babe kalau nggak salah, Bang Babe 806 turun dari metro, nyabet tuh anak brother. Akhirnya anak brother lari ke dalam pasar. Nah, kita beberapa orang sih, kebetulan ada tim yang mau nyolong, ada tim yang mau nyambitin pakai botol. Kebetulan gue saat itu gue dapat botol merantai. Dia dapat barangnya dia yang pada jatuh. Masukin tas, kita kejar sampai pasar Minggu. Ternyata pas mau masuk ke pasar Minggunya itu, yang komplek pertokoan itu dihadang lah ya. Dihadang sama kayak keamanan pasar. Kita menjaga Ormas. Akhirnya dia ngarahin mana kelas mas senior udah lanjut jalan ke arah TS. Sampai TS heboh lagi. Muka gua tuh langsung dicoret-coret tuh pakai yang itu pewarna kalau lagi ada party itu. Yang merah stabilo, hijau stabilo, muka gua dicoret-coret ya. Tim perang lah ya. Iya, gua pikir ada apaan kan ya, kita kelas 1 gua
Jadi ada tim yang ngoles tuh semua, ya kan, diolesin muka gua. Jalan lah kita lewat jalur 806, Samali aman, terus Pomat kosong saat itu. Masjid Gang Masjid saat itu emang belum Belum. masih saat itu emang masih Damai lah. masih mesra ya sama Budut ya. Sampai Pancoran aman, kita turun di JM Manggarai. Jembatan Merah. Pas di JM itu sebelum kita turun kan kita 2 patas tuh bis, kalau nggak salah kita naik bis Ajab gitu warna putih. Nah dari seberang lawan arah yang dari arah Manggarai kebetulan ada satu patas miring juga. Nah bentrok sama patas pertama. Ya udah, gua kan ada di tengah tuh, gua ngeliatin aja. Udah, aduh, sama-sama Kelihatan. kelihatan. Akhirnya mereka teriak tuh yang di seberang, ternyata anak karya guna. Teriak lagi gitu kan. Udah, yang dari bis gua tuh yang di pintu depan sama pintu belakang langsung ngepung tuh bis, nyebrang. Nah nggak lama bis kedua sampai, udah dia nggak ada perlawanan, akhirnya masuk buru-buru dari patas itu masuk ke gang. Hingga akhirnya ada yang dari segitu banyaknya mereka berebutan masuk gang. Jatuh-jatuhan tuh Iya, Bang. akhirnya ada yang jatuh ya. Gua pun pas lagi udah sampai situ kan gue dapat rantai yang dari Pasar pasar dulu ya. itu, modal rantai di tas gue ada botol 3 biji masalah itu. Nah ada gue rantai, dapat rantai itu gue samperin pas gue mau beri, ternyata emang anak itu udah dibagi sama anak-anak lain, yang akhirnya ya gue lihat bahannya kalau apa kayak darah lah. Gue udah langsung disuruh bubar sama Kakak kelas. ya sama abang-abangan kita kan bubar nggak lama pas mau balik ke patas lagi tiba-tiba ada polisi. Udah kita lari berhamburan masuk ke satu kayak perkampungan tapi modelnya gue perhatiin kayak ya komplek gitu. Gue masuklah gue ke dalam komplek. Ternyata polisi itu ngejar tuh pakai mobil sama beberapa motor. Gue lari lagi, akhirnya gue lihat ada satu rumah pintunya kebuka. Gue masuk karena kan ya udah takut lah namanya polisi ya. Masuk ke dalam, nah gue bingung lagi, udah masuk gue ngumpet di dapur. Gue inget tuh di dapur ada sumur. Nah di dalam dapur itu udah ada 3 orang. anak BK juga Udah Keduluan. udah tak, kita satu kelas 1 gue bawa tak, udah tak gue nunduk. Nah nggak lama ada yang masuk lagi 4 orang, 5 orang naik ke tangga, jadi rumahnya kayak tingkat gitu kan, kelihatan. Nah itu emang pas lagi mau masuk, emang ada yang punya rumah tuh ibu-ibu lagi nonton TV. Wah tuh ibu-ibu jejeritan ngeliat kita pada masuk, kaget, tolong rumahnya ditinggalin. Udah yang 5 orang ngumpet di atas genteng, gue nggak tahu tuh nasibnya yang 5 orang ya. Yang jelas gue di belakang di dapur itu gue panik, terus nggak lama kedengeran suara petugas. Ya mungkin ibu itu keluar ngadu ke polisi. Akhirnya gue suruh keluar. Dengan takutnya gue akhirnya suruh yang 3 orang itu, BR buangin. Gue inget, gue kan emang awalnya itu kan gak bawa BR, cuma pas gue mau keluar itu diingetin BR buangin, mereka pada buang BR pada ke dalam sumur itu. Gue inget, oh iya gue dapet rantai dari TS tadi. Akhirnya gue buang tuh rantai ke dalam sumur sama botol-botolnya itu semua. Udah keluar dengan tanpa barang bukti lah. Udah sampai luar biasa lah, habis lah kita denda. Bawalah kita tuh semobil ke Polsek Setiabudi. Udah Setiabudi ya bermalam gua di situ. Pas balik ya gitu, ternyata yang balik ke Pasar Rebo gua doang sendirian. Pas kita nggak nginep, jadi gua dipulangin jam sekitar 12:30 lah ya. Setelah 1 malam. Karena mungkin nggak ada laporan dari korban atau barang-barang bukti yang nggak ada temuin. Akhirnya pulang, gue sampai lampu merah
sampai halte di luar polsek tuh mereka nanyain kan, lu balik mana? Gue ke rambutan bang. Nah, wah lu nggak ada barengan? Nggak ada, gue sendirian. Tadi gue diajak sama bang Belok gitu kan. Akhirnya anak-anak itu mencoba nanglapan nemenin gue. Nggak lama gue pikiran, begitu kagak ada. Mungkin gue rontok kali pas gue guling-guling nih, kan emang kan gue di Perbal lah, diguling, guling-guling lapangan, aduh makanya jangan suka ribut dah, diseksa, suruh guling-guling, mungkin duit gue pada buyar kemana. Akhirnya gue balik lagi ke polsek, ke dalam polsek, gue dalam lagi, petugasnya marah tuh, kamu ngapain balik lagi? Saya nggak punya ongkos mah. Udah, akhirnya dijentolin sama dia, udah berantem, sekarang ngerepotin. Pulang mana kamu? Kurang rambutan pak. Duduk sini. Akhirnya dibikinin tuh surat memo, ya kan, surat memo. Surat jalan. Surat jalan. Dalam gue lihat tuh isinya dalam masa pemeriksaan Polsek Setiabudi. Mohon dibantu perjalanannya, ada stempelnya. Nah itu gue suruh tunjukin ke Nek, pakai surat itulah gue sampai rumah. Nek tuh aman-aman aja ya. Aman, gue udah capek tuh di patas tuh, gue naik patas 11 kalau nggak salah tuh. Ada patas 11, gue naik, wah udah jam malam udah nggak bakal ketemu pelajar lah, gue tiduran ya. Nggak lama dibangunin ke Nek, suruh bayar, gue nih menunjukin surat doang, udah nggak ada berkata-kata, udah dibaca suratnya, langsung ke Nek ambil ngomong gini, berantem lu ya. Gue diem aja nggak ngejawab. Udah diam lu, duduk situ ya. Udah tuh sampailah gue di kampung rambutan lah, gue jalan baru pulang jam 2. Nyampe juga tuh jam 2 ya. Sampai rumah jam 2. Halaman dah. Itu dengar cerita lagi katanya pas kelas 1 masih anak SMP BK, waktu itu masih ada kalau nggak salah ya bang? Iya, Nah itu sempet gabung kan ya bang? Maksudnya SMP BK sempet ngikut-ngikut anak STM apa SMA ya bang? Pernah ya ada kejadian gila ya. Tuh anak SMP BK yang gue ingat tuh, gue kelas 1 saat itu ya. Pas lagi di Jalan Baru, gue kayaknya habis ulangan umum kalau nggak salah ya. Jadi saat itu gue masuk emang gue masuk pagi kelas 1. Pas lagi di Jalan Baru memang ada anak SMP BK tuh saat itu, si Ompong yang anak 9 dia kan memang SMP-nya BK tuh. Rupanya di Kalisari. Nah Ompong tuh datang sama satu temennya, si Batak, main lah, sering nongkrong di situ. Nah, punya kejadian gila juga sama si anak SMP BK ini. punya kejadian parah lah. Udah ibaratnya anak SMP malah jadi provokatorin gua. Balik ya. Iya, Dia ngomporin. Mukanya gue lihat juga muka tua gitu. Masih kalau dilihat, kalau dijejerin mah ya, masih kelihatan mudaan gue dibanding anak. Kayaknya enak naik tuh. Iya, punya kejadian gila sama dia gitu. Sama itu bang ya. Kapal waktu itu ya di Pasar Rebo kalau nggak salah tuh. Ada tuh zaman abang kelas 1 kali ya. Oh iya, tapi gue ada cerita juga sih sama yang anak SMP BK itu. Ya. Ini di luar nalar gua saat itu ya. Gua kelas 1. Waktu itu gua pas lagi ulangan nggak ketemu sama kelas 3 tuh di Jalan Baru. Datanglah si Ompong sama si Batak. Ya anak 52-nya tuh ada sekitar 7 apa 6 gitu. 7 sampai 6 gua dikomporin lah sama Batak SMP ini kan. Berapa gua anjing, si Belok kagak ada, malah anak SMP gua. Gua pikir kan gua udah anak-anaknya nih, Belok lagi nggak bareng karena lagi ulangan. Karena dia juga patas, ya gua gengsi ya kan. Anjing, masuk gua kalah sama anak SMP. Itu disabetin di pintu, ya dinyabetin di depan, gua di pintu belakang tuh juga diger-ger. Ya nurunin, kita majuin, kabur lah. Nah patas berikutnya lebih ekstrim lagi, nih bocah ngajakin, wah ini patas nggak terlalu miring nih, udah kita masukin aja. Masukin di mata, itu kita masuk aja bisnya, kita stop biasa aja. Ya udah, dibagi 2 tapi kita stop.
mobil itu Maya Raya, gue inget tuh yang Priuk Depok kan, berhentiin kayak biasa, berhenti di halte, kita naik des, gue bertujuh kalau nggak salah tuh. Anak SMP-nya 2 orang, anak STM-nya sekitar 5, anak STM-nya tuh ada sekitar 7-an, jadi 9 lah, 9 orang. Apa namanya, udah naik, stopin, ternyata anak itu mungkin anak grafik ya, saat itu yang bisa disebut. Dia mau main rapi, maksudnya tidak mau gelantungan, iya. jadi pada duduk rapi. Pas gue masukin, tegang mereka semua kan, langsung si Batak keluarin BR, nunjukin kan semua, lu dia mau semua yang bacok-bacokin nih. Udah tuh tegang tuh suasananya, sedangkan gue cuma ikut-ikutan. Satu jaga gengsi di bawah anak SMP. Ya udah gue ikut-ikutan, so galak juga ya kan. Udah ya dapat lah beberapa badan lah ya, item yang mukanya sangar-sangar tuh, topinya gue ambilin. Gue lewat naik dari pintu belakang sampailah ke pintu depan. Nah, ada 4 orangan di pintu, jaga di tangga pintu belakang, gue di pintu depan sebagian, termasuk sama si Batak. Tuh tegang tuh sembar jalan, nggak lama kan sampailah sekolahnya dia kan. Sampai sekolah dia, dibukalah pintu. Nah, pintu belakang mukulin yang pada turun, pintu depan sama mukulin juga. Nah, yang eksekusi si Batak SMP itu gila kan. Itu mau parah. Jadi turun satu-satu diabsenin pakai tangan, jegur ya. Udah pukulin lari, udah kalah mop lah satu. Emang barang itu waktu itu saat itu kita siap ya, ada sekitar, gua bawa emprong, bawa awang ada lah, kalau nggak salah dia bawa gear, si Batak itu bawa. Jadi dia bang pas di bis itu udah mati rasa lah ngelihat kita lebih siap ya, mental lebih siap. Dia turun langsung dipukulin, udah lari ke dalam sekolahnya berbutan tuh, turun berbutan. Ya mungkin yang selamat duluan turun duluan, lapor kali ke sekolahnya kan, ke teman-temannya kalau ada kita di dalam bis. Nah, yang dari dalam sekolahnya dia keluar tuh dari gangnya, keluar. Tapi dia malah menyambitin. Nggak berani ngepung. Nggak berani ngepung. Mobil disambitin dari jauh, karena mobil itu banyak yang pecah. Nah, supir saat itu langsung nginjek gas. Alhasil ada beberapa anaknya dia ke bawah kita di serbo. Wah, sampai ibaratnya gua nggak tega mau Batak mau diberi kan, gua bilang jangan tak. Ibaratnya ini mau udah tahanan perang, dia mau udah nggak bisa jawab aja. Jangan. Gua masih punya hati lah ya saat itu turun ke Serbo. Ke bawah lah itu sekitar ada 10 kayak 12-an ya. Ya cuma Lo apain tuh bang bisa lo? Gua cuma minta rokok doang. Gua rokok dibeliin ya sebungkus, dikolekan kali itu. Gue tungguin, habis itu gue suruh naik 509. Nggak tahu udah dia sekolah apa kagak ya, soalnya ngikut sama kita pas Rebo. Ya kita nggak apa-apain sih, udah tahu karena ya pasti dia nih tim happy-nya kali ya, tim hura-huranya, ya nggak kita apa-apain, cuma suruh beli rokok doang. maaf ya sekali lagi saudara-saudara grafika. Mohon maaf semuanya. Peace. Ini kan di Jalan Baru terus nih bang ya. Ini pernah ada kejadian gak bang di kampungan sendiri lah, Pasar Rebo gitu bang? Pernah Pasar Rebo? Ya pernah. Waktu itu masih kelas 1 juga sama si Bang Belo juga. Jadi waktu itu masih kelas 1, ya kan anak-anak biasanya pecahnya di Pasar Rebo. Ya. Biasanya memang gue ikut sama anak-anak yang arah Cibubur, naik mobil-mobil yang kayak apa sih, mobil Miniarta yang coklat dari Pasar Rebo. Cuma karena gue ngelihat Belo sendirian mau ke arah rambutan, gue coba temenin. Gue bilang, lo gue ikut, gue temenin dah, kasihan lu sendirian. Nah, anak-anak yang ke arah Cibubur udah pada balik lah ya udah bang. nyebrang sono. Nah, pas gue mau nyebrang ke yang kata arah terminal dari pabrik susu jembatan. Iya, dari jembatan nih, dari jembatan mau ke arah enggak, pas perempatan anak-anak kan ke kanan tuh ya, kalau mau ke arah Cibubur, Cimanggis ya kan. Nah, gue kan mau nyebrang mau ke arah rambutan sama Belo. Pas lagi nyebrang, lampu merah yang dari arah
Bogornya ini, Geraha dari gerak jantung, hijau. Ada tuh mobil, DDS apa kalau nggak salah. Oh, DDS, Ah, Kita saat kita nomplok, belok, masuk ke masuk dari pintu depan kan. Saat itu belok itu pakai baju bebas. Oh, pakai baju bebas. Pakai celana jeans sama dia pakai kaos. Dan dia bawa BR. Dia bawa CR. Kalau nggak salah nomor enggak kecil. Ya. Nomor 3 lah. Orang masuk tasnya dia masuk, tapi dia langsung duduk di belakang supir. Oh, belakang supir. Kondisinya itu saat itu penumpang itu yang gue perhatiin dari luar itu nggak ada yang berdiri, duduk semua. Gue naik belum dapat tempat duduk, nah gue berdiri di pintu depan, tapi berdiri ngadep ke belakang. Si belum kan duduk langsung ngadepnya ke belakang supir, persis di belakang supir dia. Gue udah pegangan, langsung gue ngadep ke belakang. Mobil jalan lah seperti biasa. Pas gue perhatiin di dalam mobil itu pelajar semua. kejebak dong lu. Kejebak. Kakinya ada yang pada di atas kursi tuh yang paling belakang, ingat banget tuh kaki diangkat gitu sambil gerak kayak gini. Woi, emang maksud itu gue zaman itu ya gue pakai topi. Gue tulisan di sini ada tulisannya BK 806. Ya kan. Saat itu belum mengagung-agungkan 52-nya. Karena waktu itu kan masih ibaratnya masih sering ngalok. Iya, masih waktu itu diajak belo ini. Tulisan dari sini kanan kiri lagi. Gue begini gini ditepuk tangan tuh semua tuh di kursi yang paling belakang tuh. Tepuk tangan, woi 806. Gue nengok. Buset, dalam hati gue baru sadar kalau mereka tuh pelajar, celananya celana sekolah, atasannya kaos. Emang ada sih yang pakai seragam, cuma ya karena rata-rata pakai kaos, pakai sweater. Iya, dari luar tuh biasa aja nyaruh. Ya, gue bingung kan saat itu ya. Wah, langsung diteriakin, woi 806, mana kapal penerbangan nih. 603 kapal. Kapal Halim katanya. Gue bilangin, anak mana lu? Dia sambil teriakin gue tuh dari kursi belakang. Gue jawab karena apa ya? Karena gue pede si Belo bawa BR. Ya kan? Lo bawa BR ini dalam hati gue kan. Gue jawab, iya gue BK ribut gak sama kapal? Kayaknya ribut deh. Gue diem aja saat itu. Gak lama berdiri semua. Udah kayak Saking pedenya lu. Iya. Berdiri semua. Pas berdiri baru kelihatan jumlah aslinya kan. Yang tadi gua anggap dia karyawan atau orang kerja, saat berdiri, wah ternyata di temennya semobil. Sampai yang di samping supir, pintu depan, kaca depan, itu anak kapal juga. Di depan bang lu. Iya, gua nengok gini. Nah, Belok saat itu diem. Gua pikir apa dia strateginya begitu ya. Gua pede aja nih pegangan. Gak lama, anak yang dari belakang nyamperin gua, ngambil topi gua. Udah ambil, seret. Nah di situ tuh, gue pertama diem satu antara mikir sama takut. Mikir nunggu apa ya? Iya, gue mikir langkah berikutnya apa yang dilakuin nih, kodenya kakak abang kelas gue ini kan. Nah pas diambil, yang bikin gue agak kepancing, jadi ada yang ngambil, ada satu orang ngepret gue. Gampar gue pakai batu cincin, gue inget tuh batu cincin, tapi batunya udah nggak ada, jadi tinggal congkrong gitu. Kena mata gue sebelah sini nih, cepret gue. Nah dari situ gue refleks karena wah anjing gue digampar gitu kan. Gue refleks saat itu, gue ngelawan. Lu kok gue bilang, gue balikin topi gue, lu ngelawan lu. Gue ngelawan, gue pegangan tuh besi yang pegangan penumpang, gue tendang. Nah dia karena rongga yang antar kursi itu kan cuma ya paling satu orang ngepres, gue tendang agak mundur, maju lagi, gue dipukul dari yang depan. Ternyata ada yang gue kebarengan, pukul gue di belakang. Nah itu ada 2 orang, gue inget, gue lempar ke belakang biar steril. Gua teriak, lo beret keluarin. Si Belo nggak respon. Akhirnya gua acting saat itu gimmick ya kan. Emang gua tas gede,
tangan gue masukin ke tas, mati lu semua ya. Akhirnya patah mobil itu langsung kiri bang, dia tuh kabur lah, pintu belakang semua gue majuin, turun semua langsung tuh ada sekitar. BR mau pura-pura doang. Iya, di pintu belakang, gue kan masih di pintu depan. Gue turun tangga, gue bilang gini, tepu lu bohong gitu gue. Habis itu gue naik ke tangga kan, mikir gini, gue teriakin, lo kok nggak bantuin gue? Katanya. Si Belo cuma ketawa dong gini. Ya, gue kan ngetes lo, natar lo, kelas 1 kayak apaan? Itu bukan natar, ngebunuh gue. Tapi kan lo akhirnya kan berani ngelawan, katanya. Ya kan paksa gitu. Dia turun tuh di makro. Oh, di makro. Mas berarti belum jauh tuh bang. Belum jauh. Nah, gue kan turun di jalan baru. Lo gue tuh jalan baru. Ya udah, lo hati-hati ya lanjut ke terminal kan, ke jalan baru. Udah gue pulang. Saat itu besok sih gue cerita ke anak-anak kalau kemarin gue kejadian sama kapal. Gitu. Ya pengalaman gue saat itu ya sama kapal kelas 1 itu katanya sih ditatar, bukan natar. Itu kalau mereka sadar gue nggak bawa BR ya kelar, saat itu gue nggak ada gue. Satu mobil tuh bang. Satu mobil itu beneran 15 16 orang ya. Itu mah karena nekat sama otak gue saat itu, abang kelas gue yang gue kenal strong, Beringas, ya. strong, dia bawa BR juga dan biasa ngelawan sepatas, masa segini kagak ini, ternyata dia kagak bantuin gue. Gitu aja Itu kelas sih. 1 tuh bang tuh. Kelas 1 Kelas ya, satu. Ini mulai naik tingkat nih bang. Kelas 2. Kelas 2 lebih seru tuh biasanya tuh. biasanya seru. Iya. Kalau nggak salah zaman abang tuh Siang. konser lagi rame-ramenya tuh ya. Oh iya, biasanya konser di mana-mana Konser ada tuh bang. Itu pernah. zaman waktu itu Iya. konser tuh. Konser musik. Ah, iya, ada juga, iya. Kalau nggak Pernah salah di ada. tahun ini ya. Iya, jadi gua kelas 2 itu. Jadi waktu itu ada kayak konser ulang tahun TMI, gue ingat. iya, radio TMI yang Terminal dulu. Musik Indonesia. Dulu kan dia stasiunnya di Goro Pasar Minggu. Iya. Nah, emang gue juga, emang itu radio mungkin terkenal lah sama Lagi hits kalangan. zamannya tuh. Sama anak muda tuh hits banget. Nah, konsernya kalau nggak salah tuh Dewa. 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 Di semua band tuh bang kayaknya. Bintangnya Dewa. Gua masalah SMP datang ke situ. Oh, gitu. Iya. Nah gitu kita tuh jalanin, itu kalau nggak salah jalanin. Satu gue kelas 2, gue siang. Emang gue udah bilang sama anak 52, gue bilang, wah besok kita nonton konser. Nah saat itu gue kelas 2, gue bolos demi bela-belain nonton konser. Konser. Karena Oh, kelas 2 emang siang ya bang? Iya siang, jadi gue ke Pasar Rebo, tapi gue nggak lanjut ke sekolahan. Oh. Sama anak 52 tuh yang anak siangnya bolos berjamaah. Nah, gue dengar kabar dari Pasar Minggu, gue di Jalan Baru itu, di Pasar Rebo itu sekitar sama anak pagi gabung, anak 52 yang pagi. Itu ada sekitar 16-an lah, udah gabung kita sama Mam Bejo, Mamat SMA, terus UTM, gabung tuh semua. Dan gue di Pasar Rebo itu dapat kabar kalau anak 806, anak ya Olbes lah, BK Albas ya, Olbes mau itu datang ikutan ke juga Taman Mini. Taman Mini. Akhirnya Ditungguin. gua tungguin di Pasar Rebo, lagi nungguin mereka tuh siang-siang datang Kuantas Kuantas Bima 509 dari arah selatan ya. kan, datang pabrik susu. Gue liatin, gue pikir kan Anak BK lah ya. iya, gue pikir kalau rombongan kita kan, gue liatin, gue berdiri di jembatan, ternyata bukan. Dia diem aja tuh yang di pintu, dia miring tapi diem aja. Gue teriakin, wah lo anak mana? Leak kalau salah gitu. Leak. Leak selatan. Wah lu ribut mau gue bekan nih. Wah bantai sama anak-anak tuh, jugar. Pulang balik lagi deh ke selatan. Balik lagi, Bang. Dia turun dari mobil, Balik dia gua kanan. hajar pintu depan, turun pintu belakang. Balik Udah, kanan lah ya. balik ke arah sono ke rumah sakit Pasar Pasar Rebo Rebo. ya. Udah. Jalan dia mau ke konser katanya. Untung ada kita di sini anak-anak tuh. Jaga pintu lah ya bang. Nongkrong di situ. Karena kelamaan nih ya katanya. Akhirnya kita jalanin. Dan anak-anak itu jalanin. Oh cuma 16 orang itu aja. Iya, Bang? 16 orang jalan. Naik mobil dari Pasar Rebo, kita lewat yang Jalan Baru. Oh, ada terminal. Oh, iya. Turun di terminal, Iya. jalan kaki. Iya. Jalan kaki emang karena udah mulai macet-macet gitu Iya. kan. Jalan kaki, Jalan Baru dari Terowongan ya, Bang. rambutan tuh, Iya. jalan kaki. Nah sampai
ini udah penuh Oh, gak jelas dah. Loh. Pepet anak-anak masuk sampai gerbang pelajar semua. Itu udah gabungan tuh. Itu Bang. udah semua semua. pelajar bang, gua ada situ waktu Oh, itu. pelajar semua. Nah itu ternyata gue belum ketemu sama rombongan BK yang satu lagi itu pas udah kita agak udah jebolin ke dalam. Jadi itu jebol itu gara-gara itu sebenarnya nggak jebol. Jadi gate Taman Mini itu di blokade lah, Oh. blokade. Pelajar tuh di Di depan ya, gerbang. di gerbang nggak boleh masuk. Aduh, pada duduk situ nggak lama chaos. Satu chaos tuh waktu itu saat itu yang gue inget ya, ada dua kubu, Oh. pro Budut sama pro Poncol. kapal Poncol gitu lah pokoknya. Nah kebetulan waktu itu kan memang BK saat itu Nggak, sama ribut Budut. sama Budut. Gue ketemu sama Budut di situ di gerbang. Gabung Budut BK gabung akhirnya chaos tuh masuk ke dalam. Sampai di dalam itu kita ribut di gerbang. Udah pecah tuh aura-auran gak jelas, banyak banget itu orang. Itu lampu-lampu sepanjang taman mini itu hancur semua buat senjata, tiang-tiang. Masuk ke dalam, akhirnya kita ke arah yang ke menara apa kayak tugu-tugu Oh, iya. duduk di situ. Nah ngeliatin situasi apa, ini anak mana, watin nggak lama lagi nunggu situasi begitu, rombongan yang BK yang Albas, Pasar Minggu Albas. datang sepatas, cuma dia turunnya kata di keramik. Oh dia lewat. Dia lewat Garuda. Garuda, jadi dia katanya gue tanya waktu itu yang bawa si Batak Olwin Oh. kalau nggak salah. Kebetulan Batak Olwin ini gue tanya kan angkatan 98 tuh, tak lu lewat mana, gue bilang gitu. Gue dapet 52, akhirnya gue lewat ini, lewat hack Garuda katanya. Terus masuk sini gimana? Gue ketemu Budut yang susulannya, kloternya Budut. Oh, gabung lagi ya. Jadi Budut ada tim kloternya, ketemu sama kloter itu. Gabung. Gabung, katanya mau KR segala lah. Udah masuk situ gabung. Chaos lagi tuh. Gue sampai bingung apa Mau ke kubu yang mana gitu? ya enggak, kita udah emang jelas di kubu ibu karena saat itu emang gue inget gue sama ada anak kampungan gue tuh anak Budut 40 ya, si Kebo ya, Cius 40. Dia 1 tahun lah di bawah gue, gue kelas 2, dia kelas 1 ya begitu. Ya itu pada itulah udah shopping orang-orang yang lagi pacaran di artikel itu Buyar. ya diambilin makanannya ya. Kayak misbar lah. Serbang diserbu gitu. Oke. Ke panggung nah di acara itu akhirnya jalan lah kita tuh ya kan, pas mau ke arah panggung datang nih rombongan pelajar lebih gila lagi banyaknya, benderanya ini itu merah hitam bonser. Rombongan bonser datang banyak minta ampun. Itu ngelebihin ya, kapasitasnya ngelebihin kloternya Budut hampir lah, sama lah. Air dong. Wah itu barisannya panjang banget itu. Cuma gue udah ke arah panggung, itu udah gak jelas itu mau kondisinya. Dalam kondisi chaos ya, pengamanan juga tentara itu udah bingung. Ngalarin yang di sini, wah ubur-uburan, yang di sini, wah udah gak jelas lah. Kita akhirnya ke panggung, pada sibuk-sibuk joget-joget lah, gabung masukin ke dalam panggung sampai kita nggak bawa bendera. Akhirnya pakai apaan? Anak SMA nih, ngeluarin kaos olahraga, diinin bambu tuh, buat joget-joget udah. Wah itu parah di situ, parah banget di acara panggung itu, parah. Bagi yang cewek-cewek itu parah lah, tahu sendiri kalau udah. Dan korbannya juga parah tuh bang. Iya, anak STM udah masuk udah nggak jelas. Cewek-cewek yang ada di tengah itu kelar semua. Sampai banyak yang pingsan, banyak yang kalungnya hilang, jam cincin emasnya hilang, kalung emas hilang. Aduh parah lah itu. Yang lain hilang gitu nggak bang? Udah sampai situ gue balik
balik gue nggak tahu itu gue balik bubaran gimana nggak tahu nggak Terlalu ingat kan? iya karena ya sampai tadi yang rombongan kloter keduanya yang sepatas saja itu udah mencar kemana-mana. Ya mungkin udah ketemu temen kali gabung sana. Gue cuma ngintil anak 5 tuh ngintil ke sono ke sini apa bubar, seingat gue tuh gue bubar jam 5:30 maghrib. Oh, maghrib. Maghrib bubar. Kayaknya pulang ke rumah masing-masing lah ya bang. Pulang lah sama aman lah. Gue bareng sama ini, baliknya sama Kebo Jus 40 Gudut. Kan emang tetanggaan sama gue, sama dia baliknya bareng. Ya gitulah cerita waktu konser taman ini. Kelas 2 tuh ya bang ya? Iya kelas 2. Dari awal itu bang, itu masih awal kelas 2 kali ya? Iya awal-awal kelas 2. Nah, di situ ada cerita juga tuh. Jadi nggak tahu ya, itu mungkin awal mulanya ya. Sebelumnya kan kita Damai kan ya? AL sama AL lah. Adi Luhur. Adi Luhur. Oh, iya. Sebelumnya kan memang masih fan-fan aja loh waktu itu. Nah itu awal ribut apa katanya di zaman abang nih waktu itu nih. Iya emang. Oke zaman abang semua tuh. Saya bagian apes saya. Saya bagian Iya. apes. Bagian apes saya. Jadi Padahal saya mau sekolah baik-baik loh dulu. ya, ya. Nah, sedikit cerita juga emang waktu itu emang sama AL kejadian emang awalnya memang dikit-dikit juga. Jadi di pasar Bu itu dulu kita sama AL itu tidak ribut lah, karena tahu sendiri emang tongkrongan mereka kalau lagi Jumat itu kan Ya. di Iya. situ Di- buat itu kan di pabrik susu itu Iya. AL semua, dan memang teman-teman gua di kampungan juga Iya. banyak juga anak AL, jadi kita nongkrong bareng. Nah pas lagi asik nongkrong, gue ingat tuh hari Jumat. Saat itu gue ingat soalnya dia pakai batik, sedangkan kita kan gak ada batik-batik Iya. kan. Gue ingat di sekolah di BK dulu ya pagi Senin sampai Sabtu itu aja. abu-abu aja. Nggak Seragam lain ya kaos olahraga udah. Yang celananya kayak celana gemes. Udah tuh kita lagi duduk karena mungkin datanglah nih AL. kanan kiri gua tuh Oh AL. AL semua. Emang kebetulan gua lagi ngobrol sama teman kampungan gua si Abbas, anak Ciracas tuh, memang satu kampung sama gua. Dia kebetulan anak AL lagi ngobrol di pinggir warung itu. Lewat dah satu Metro Mini 53. Oh 53. Dari arah Terminal. terminal. Set. Nah, miring memang. Nah, matanya itu ngelihat kita nih. Beda seragam lah ya Iya, bang. beda. Lain daripada yang lain. Yang ya, lain. Kok yang lain semua batik AL kok nih putih abu-abu aja nih di antara itu. Dia dengan PD. PD kali ya, dia ngototin gitu sambil teriak. Woi, AL nih, katanya. Disautin, ini emang apa? Gituin. Yang nyautin si Mamat. Oh, Bang Mamat. Mamat Bejo SMA. Turun dia. Kita berdiri. Turun. Dia turun dari 53. Mepet kita nih. Saya turun semua. Udah berhadapan nih bang. Depan yang yang ngotot mah kita ya yang di metro itu aja. Yang kanan kiri kita mah nggak mau tahu juga, karena orang dari tadi kita Asik-asik asik-asik aja. aja ya kan. Udah, ayo bertiga nih. Emang kenapa? Gue BK nih, 52 gituin kan. Si Mamat saat itu bawa Udah. bayonet. Oh Bayonet tapi panjangnya sih hampir kayak golok. Hmm. Wali gagangnya keder dia yang ngeliat gagangnya mundur karena emang rapat saat itu. Udah beginilah gue bekan waduh nih, nggak lama lagi rame adu mulut, dia kan udah dikeluarin BR agak mundur, tiba-tiba ada motor masuk di antara dari Oh, rapetan itu ya bang. Tengah-tengah. dari itu tahu nabrak, ternyata itu guru AL. Oh guru. Marahin dia mereka kan, oh berangkat berantem aja kerjanya. Akhirnya mungkin karena dia menghormatin gurunya, naik lagi dia, naik 53 yang tadi itu. Memang 53 itu kan memang iya, entah sebagian yang turun atau gimana ya, dia naik itu lagi, tapi naik sambil begini-begini tangannya ya kan, zaman dulu awas lo ya, ancam. kita ngeliatin aja iya katanya. Nggak lama ada 5-11
Wan Bisata. Wan Bisata. Gue udah feeling, naik, kejar. Kita kejar, kita pepet tuh mobil. Bener, gue udah feeling di gedung PP pasti kita dicegat. Bener, karena dia nggak ngeh kalau kita tuh di belakangnya dia persis, jarak paling sekitar 4 mobil lah. Rapet ya, Mas. Emang rapet. Entah sadar entah apa ya, anak-anak udah siap nih, ya kan. Nah, pas sampai di gedung PP, dia kan turun, Ya. lagi prepare mau jegat kita. Iya. Gua turun sama. Ngelewatin dulu apa? Enggak, sebelumnya. Belum ya? Jadi kan mobil dia ada Pom bensin lah ya, kan Bang. lampu merah ya. Iya. Belum pom bensin Bensin, udah lampu bensin. merah PP sih. Iya. Pohon asem itu ya, ada Iya. pohon asem Iya. ya. Dia turun, berapa orang turun nih, mau prepare, belum semua turun. Gua turun duluan tuh, berdelapan atau bersembilan. Nah saat itu kebetulan ada kawan gua tuh, Nah, anak budut anak muda. anak budut 40 si Kebo itu. Kebo lagi ikut, Bang. Gua nggak tahu dia waktu itu mau ngalong apa mau main ke pasar Minggu gitu ya. Ikut emang di pasar Rebo sama gua. Di mobil itu ada juga. Agar turun ribut kita. Akhirnya dia mental dia karena nggak siap lompat ke dalam pagarnya PP itu kan pagarnya segede Iya, dia. pendek deh. Lompat-lompatan. Pada masuk kita Lewat kita nggak masuk pagar karena pikiran kita saat itu mau sekolah. Nah pas sudah itu ke rombongan yang tadinya di pasar Rebo tadi itu Ngobrol bareng. maksudnya kan banyak yang tadi di pasar Rebo kan, Iya. itu udah datang semobil, pokoknya gue liatin semobil sih, nggak tahu dah mobil belakangnya kan, itu turun, ternyata ada rombongan dia lagi. Nah gue jalan kan nyebrang tuh ke arah pasar Tanjung Barat, ke arah jembatan Ciliwung Iya. itu, ributan di situ tuh, maju mundur, termasuk sama itu kawan gue Mungkin itu. dia ngelihat temennya di bantai. Iya, temennya kan masuk tuh deh. Iya. Nah, rombongan berikut yang di pasar Rebo sisanya yang tadi nongkrong bareng ikut bersatu padu di situ tuh. Ribut maju mundur akhirnya ini ada motor PM kan di situ ada Rindam. Oh, Rindam. Iya. Iya. Gue ingat tuh ada motor PM parkir di antara kita tuh juga kemarin tembakan. Bla. Nah, anak kayalan nahan, kitanya lanjut ke naik rumah 11 yang tadi. Kan rumah 11 tadi kan kehalang lampu merah. Iya. Karena kita udah duluan, rumah 11 yang lewat, kita naik lagi. Udah sambil ya gitulah kayak zaman dulu kan, ancam-ancaman awas lah. Ya. Itu awal mula akhirnya ribut nih, Bang. Iya, akhirnya sampai sekolahan, gue bilang sama yang lain kan, sama anak-anak, gue tanya sama anak-anak yang basis Cilandak, 605, anak Depok, gue tanya, lu ribut nggak sama El? Kagak juga, gue nggak ribut sama anak-anak, di Candu gue gabung katanya. Oh, di Depok juga katanya enggak. Gue bilang, tadi gue habis kejadian, gue bilang itu. Gue ribut sama El, barusan tadi siang. Wah, gimana ceritanya? Gue ceritain lah ya, yang tadi gue ceritain itu. Akhirnya udah mulai. Akhirnya udah mulai ya tikus-tikusan sih, kucing-kucingan sih. Kalau ribut sama itu ya paling dia jamnya kan memang beda. Iya. Jamnya kita Iya. pulang gitu ya. Dia kayaknya agak sore dan masuknya juga agak Agak siang Iya, ya, Mas. Jamnya agak beda. Ya itulah sedikit cerita kejadian awal gitu. awal sama Ael tuh seru ya. Ya mudah-mudahan udah enggak kali ya sekarang kali ya. Tapi suara ada mereka musuh-musuh nih udah matiin, udah masuk ke tol semua. Gua dalam kondisi sakit itu refleks, gua bangun langsung